Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wahdil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Alhamdulillah, ibu-ibu yang berbahagia, bahagia tidak ibu? Alhamdulillah ibu-ibu yang berbahagia dan ataupun yang kurang bahagia, mudah-mudahan bahagia. Jadi bahagianya lahir batin ya, bukan hanya bahagia karena banyak uang atau harta, tapi juga bahagia karena anak-anak kita sehat, suami kita juga sehat, ya. Yang punya suami ini mah ya, tidak punya suami segera punya suami lah. Kagak dengan ayah, saya amin. Ayang kawin berceritanya. Tarik amin nageni eta. Jadi hari ini kita bahas kembali ya mengenai pembagian harta waris. Karena dalam agama kita pembagian harta warisan ini dijelaskan dengan rinci. Ini membuktikan bahwa agama Islam adalah agama yang benar, agama yang sempurna. Yang kedua membuktikan bahwa Islam sangat memperhatikan hak-hak manusia. Ya. Jadi ketika kita memiliki suatu kekayaan, benda atau apapun, maka di situ ada hak-hak bagi ahli waris kalau meninggal dunia. Tetapi dengan catatan sebelum dibagikan waris itu pertama ditunaikan dulu hutang, kemudian wasiat, ya, atau kebutuhan-kebutuhan lain, ya, sebelum dibagikan kepada ahli waris ya. Secara garis besar pembagian waris ini yang banyak ditentang oleh manusia adalah pembagian antara laki-laki dan perempuan. Karena ada perbandingnya 2:1 ya. Jadi bagi wanita-wanita yang tidak beriman, dia akan protes. Kenapa saya satu, laki-laki dua? Nah, itu ciri orang yang tidak mau beriman kepada aturan Allah. Kalau ibu-ibu yang sudah ngaji ya tidak akan protes. Masa begini pembagian waris? Nah, itu sama saja tidak percaya dengan keadilan Allah. Ya, tidak boleh protes dengan keadilan Allah. Allah itu maha adil, harus yakin ya. Allah itu maha adil ya. Jangan sampai dirubah, keadilan Allah dirubah dengan keinginan hawa nafsu manusia. Kalau bagi data saja lah, iya anak bapak, itu anak bapak. Itu artinya merubah aturan Allah. Jadi bagi kita yang sudah menyatakan diri beriman kepada Allah, beriman kepada kitab Allah, kita harus menerima dengan ridho. Kita kan sudah mengikrarkan diri, raditu billahi rabba. Ya, saya ridho Allah sebagai Tuhan.
wabil Islam dina, dan saat itu sebagai Islam sebagai agama saya, wabil Quran imama, dan saat itu Quran sebagai imam saya. Jadi artinya kalau imam di depan ya harus diikuti gitu ya. Kalau imamnya ruku harus ruku. Kalau kata Al-Quran pembagian waris seperti ini ya. Bentar ya Bu ya. Nah, urusan pembagian waris ini membuktikan bahwa umat Islam itu harus punya kekayaan gitu ya, harus punya harta, karena dijelaskan pembagian harta waris lah untuk warisan mana untuk diwariskan anak. Jadi kalau umat Islam itu miskin ya berarti tidak berlaku ini aturan pembagian waris ini tidak berlaku kalau miskin. Nah, jadi artinya umat Islam itu harus kaya. Islam itu. Sebab perintah salat itu diikuti dengan perintah zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Al-Baqarah ayat 43. Aqimus shalata wa atuz zakat. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Anu zakat mah berarti orang yang kaya gitu ya. Jadi kita ini harus menjadi orang kaya ya, supaya bisa berzakat. Nah, begitu pula adanya hukum waris, kita disuruh menjadi orang yang kaya karena nanti akan membagikan warisan kepada ahli waris ya. Jangan meninggalkan ahli waris itu sengsara gitu ya. Suami jangan meninggalkan istrinya dalam keadaan sengsara ya. Jadi harus meninggalkan istri dan keluarganya dalam keadaan punya harta ya, punya bekal ya. Tetapi bukan berarti memanjakan anak-anak menjadi malas gitu ya. Terus dikasih gitu ya, tanpa memberikan jalan keluar untuk bekerja. Jadi bukan hanya memberi hartanya, tapi memberikan jalan untuk mendapatkan harta. Di antaranya dengan memberikan dia pendidikan atau ilmu, disekolahkan gitu ya. Kan sekarang mah tenaga kerja itu minimal lulusannya harus SLA ya, minimal SLA. Sarjana saja sekarang sudah banyak yang nganggur ya, apalagi SLA. Nah, itu diantara salah satu cara orang tua untuk memberikan jalan kepada anak-anak adalah memberikan ilmu, disekolahkan supaya nanti layak untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, dalam pekerjaan itulah dia mendapatkan upah atau gaji ya. Ada yang menjadi PNS ya, atau ASN, ada yang bekerja di perusahaan, ada yang bekerja sebagai pedagang dan sebagainya. Nah, itu kasih jalan ya. Ibu-ibu, apa harus kita bikin dulu contoh kasus atau mau bertanya dulu? Ada yang punya pertanyaan nggak sih? Ada yang punya contoh kasus yang mau kita bahas nggak? Kalau mau memberikan contoh kasus, mari kita bahas sekarang. Kalau enggak, saya bikin aja sendiri. Ustaz? Ya. Upami seandainya saya punya ibu. Ya. Ibu meninggal. Ya. Anaknya tiga perempuan. Ya. Apakah kan anaknya yang masih ada bibi yang masih hidup? Ya. Bibi adik mama berarti sama uang kakak mama. Laki-laki perempuan? Perempuan. Oh, dua-duanya perempuan. Itu dapat warisan dari saya. Ah iya. Jadi seorang ibu mau wafat meninggalkan putri tiga, ya. Kemudian 2 saudara perempuan. Ya. Ada lagi? Sudah, itu aja ahli warisnya. Tidak ada yang lain. Yang masih ikut ya adik mama sama kakak mama dua berarti yang dua sama bibi. Perempuan dua-duanya. Perempuan. Ya.
Tapi itu materi hasil dari apa kerja keras mama gitu kan, yang warisan yang dari bapak pertama bapak kan meninggal, Iya, dibagikan sudah. dan Nah, terus, iya, mama kan punya rumah, ya mama kan ya usaha gitu, iya. punya rumah meninggal, itu gimana Pak? Oh iya, berarti itu harta mama lah semuanya ya. Harta mama diwariskan kepada 3 anak dan 2 saudara perempuan gitu ya. Dapat nggak dipisah semua yang saya tanyakan? Ya. Jadi dalam aturan Islam, yang secara garis besarnya nih, apabila di salah surat An-Nisa, fa in kunna nisa'an fawqasnataini falahunna sulusa ma tarok. An-Nisa ayat 11, jika ada wanita lebih dari 2 orang, putranya nih wanita semuanya minimal 3 orang ya, maka bagiannya 2/3. 2/3 dari harta ya, sulusa mahal 2/3 ya. Kalau misalnya hartanya 6 juta, maka yang 4 juta itu dibagi 3, bagi rata karena perempuan semua ya. 4 juta ya, contohnya kalau 6 juta harta warisannya, maka 2/3-nya adalah 4 juta, sisanya 2 juta yang 2 juta. Kemudian saudara yang 2 itu dapat warisan 1/3 dibagi 2. 1/3 dibagi 2. Berdua ya. Jadi pas ya. Pas, udah habis. Ya, udah gitu aja. Cuma mudah sih kalau kasusnya seperti itu mah ya tidak usah banyak dihitung lagi ya. 2/3 buat anak perempuannya, yang 1/3-nya buat saudara 2 orang. Kalau dua-duanya perempuan ya tinggal dibagi rata aja, 1 juta sewa. Gitu ya. Itu contoh kasus ya. Gitu. Kalau laki-laki mah ada ya Pak Ustaz? Apanya laki-laki? Saudara dari mamanya sebenarnya laki-laki tua gitu, laki-laki masih ada. Berapa orang? Nah, sekarang kita ganti kasusnya ya. Yang tadi nih, masih yang tadi ya. Anaknya perempuan 3 semua. Kemudian punya 2 saudara, tapi yang 1 laki, 1 perempuan. Saudaranya Teh, ya. Nah, 1/3 juga sama bagiannya, hanya dibagi 2/1. Yang laki-laki mah 2 bagian, perempuan mah 1 bagian. Jadi yang 2 juta itu laki-laki mah sekitar 1.300.000-an, perempuan sekitar 700-an gitu ya. Gitu kalau saudaranya laki dan perempuan gitu. Kalau saudaranya perempuan semuanya rata 1 juta sewa. Tapi kalau misalnya 1 laki 1 perempuan mah berarti yang 2 juta itu dibagi 3 dulu, baru yang laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Enggak. Kalian yang meninggal siapa? Ya. Ya. Adiknya punya anak 1 perempuan, yang kakaknya punya anak perempuan 2, nah bisa diwariskan karena adiknya punya anak laki-laki. Ya, kita buat contoh kasus saja ya, biar gampang. Mic-nya mana? Ada mic? Jalan nggak? Oh iya, jalan nggak ya? Kita bikin contoh kasus saja ya nih ya, punya nenek nih. Laki perempuan ini. Jadi anak laki-laki 2 laki-lakinya, sahabat saudara laki-laki 2-duanya. Oh. A dan B nih, dua-duanya laki-laki.
adik kakak. Yang meninggal siapa? Misalkan kakaknya yang punya Ini meninggal. perempuan dua-duanya. Ini meninggal. Terus punya anak Dua perempuan dua-duanya. dua, ya satu perempuan. Ya. Terus Terus adiknya punya anak laki satu, perempuan satu. laki perempuan. Ini Satu lagi Pak. terus Orang tuanya kasih anak itu orang tuanya masih ada. orang tua yang dari ini. Ya, yang meninggal itu Ah. orang tuanya masih ada. Ya. Ini ayahnya itu ayah ibunya? Ayah ibunya bisa ada? Ada, bapaknya masih ada. Oh iya. A, B, ini orang tua ya? Iya, orang Ini orang tuanya. Punya anak dua, A dan B. A meninggal. Nah, yang ini meninggal. Ya, oke. Ini dua-duanya perempuan. Ya, anaknya itu dua-duanya perempuan. Ya. Adiknya jodoh, adik kakak. Ya. Jadi sebegini ya itunya, posisinya ya. Ada seorang meninggal. Ini yang meninggalnya A nih Bu ya. Si A meninggal. Ahli warisnya pertama anak perempuan 2 orang. Ya. Yang kedua ibu dan bapak. Itu ahli waris. Karena masih ada kan? Yang ketiga saudara laki-laki. Itu ahli waris. Segitu aja udah ahli warisnya mah. Kewaris semua. Ya. Punya istri enggak ini? Si A ini punya istri enggak? Misalkan punya istri. Ya, punya istri si C ya. Berarti ahli warisnya 1 istri, 2 anak perempuan, 1 saudara laki-laki, 2 orang tua. Itu Bagi rata sama. untuk rata. Punya bagi rata. Oh ya bagi anak tuh. Ente. Nah sekarang kita hapus yang ini sebab ini mah tidak kebagian. Ya. Anak saudara mah tidak kebagian, anak saudara nah ada. Ya. Ya. Jadi pembagiannya istri ini karena dia punya anak maka pembagiannya 1/8 buat istri. Ya. Ini kayak tadi 2/3. Untuk 2 orang ini 2/3 tuh anaknya karena lebih dari 1. Ya, 2 orang perempuan 2/3 dari harta. Ya. Apa? Mau nanya bisa? Kenapa? Punya anak kan 5 ya Bapak ya? Belum, ini dulu. Kalau beda kasus nanti ya. Isi liar nanti. Kita bereskan dulu ini ya. Pembagiannya dulu. Nanti kalau udah beres bikin lagi kasus deh, oleh ya. Kalau saya banyak kasus, alhamdulillah banyak uang saya berarti. Kan lumayan atuh ya. Sekali yang bagikan waris itu lumayan. Iya, kamu dipanggil mau. Iya, lebih banyak kasus lebih bagus ya. Iya. Ini 2/3, ini 1/8, ya. Udah ya, ini contohnya nih. Ini 2/3, perempuan 2. Istri 1/8 karena ada anak. Kalau tidak punya anak, isianya dia dapat 1/4. Itu aturannya ya. Kalau punya anak 1/8. Kalau ada anak mah, kalau tidak ada 1/4. Soalnya kebalikannya sama begitu, suami juga begitu. Kalau istrinya meninggal, punya anak, suaminya dapat 1/4. Kalau tidak punya anak, 1/2 gitu. Ya. Ada yang itu berapa Bapak? Anak. Iya, iya nanti itu sebenarnya. Iya. Yang dibagi si B ini ya. Mungkin terbagi, mungkin tidak si B ini. Iya. Bisa jadi tidak terbagi. Ini 1/6. Ada 2 cara ini. Ini 1/6, ini sisa. Iya. Bapak.
Bisa. Atau yang kedua bisa ini 1/6, ini 1/6, ini sisa, bisa begitu. Gitu ya. Sebab ini tidak punya anak. Nah sekarang kita gunakan satu aja dulu ya. Dah, ini tidak kebagian karena ada bapak. Bapak sebagai sisanya nanti. Jadi gitu. 2/3, 1/8/6 sisa. Saudara tidak dapat. Ya, kalau ayahnya masih ada ya. Kalau ayahnya tidak ada, ini dapat. Karena laki-laki itu pengikat ya. Anak atau ayah kalau ada menjadi pengikat. Yang lain tidak dapat, saudara. Tapi kalau anak laki-laki nggak ada, ayah juga nggak ada, maka saudara dapat. Harus begitu ya. Gitu aja dulu ya. Jadi kalau seorang wafat meninggalkan istri 1/8, dua anaknya 2/3, ibunya 1/6, ayahnya sisa. Nah, sekarang Bu yang tadi, yuk. Sekarang Ibu yang tadi kasusnya gimana Bu? Seorang meninggal. Punya anak Bapak. Yang meninggalnya ayah atau ibu? Oke. Ayahnya udah meninggal duluan. Oh iya, sekarang yang ini aja lah. Seorang ibu wafat. Ya, punya anak. Anaknya 5. Perempuan laki-laki? Laki-laki satu yang pertama. Laki-laki 1. Yang keempat perempuan. Ya. Perempuan. Ya, tapi yang laki-laki meninggal duluan. Laki-lakinya meninggal duluan, ibu masih ada. Ya, anak laki-lakinya meninggal. Ini juga ayahnya juga sudah wafat nih. Ya, Bapak. Sudah wafat. Ya. Ini juga sudah wafat. Ya. Usia berapa? Terus Usia. aku meninggal, terus dari anak cucu dari anak laki-laki itu dapat warisan. Bentar. Ini meninggalnya kapan? Udah 3 tahun yang lalu. Punya anak nggak? Ya, punya anak. Punya istri? Punya istri. Diwariskan nggak hartanya? Iya kan? Dia punya harta kan? Kenapa? Yang laki-laki meninggal. Iya. Punya istri dan anak. Punya istri. Harta warisannya punya nggak dia? Punya banyak. Ya sudah, berarti tidak dapat warisan karena yang meninggal mah mewariskan. Bukan diberi warisan dari ibu, tapi dia mewariskan kan? Kan sudah wafat tuh. Kasusnya dia wafat yang laki-laki. Punya anak berapa? Punya anak berapa? Punya anaknya 5. Enggak, ini yang laki-laki nih. Ya, 5. Saudara, 5 juga? Iya. Semua laki perempuan? Laki-laki 4, perempuan 1. Laki, P. Iya. Nah, berarti ini istrinya ada waktu meninggal. Nah, pembagian yang ini dulu dong. Iya. Ini istri ya, istri. Berarti istri bagiannya 1/8, sisanya buat anak. Iya. Laki dan perempuan. Ibu kan masih hidup. Ibunya Waktu L meninggal, ibu ini masih ada nih. Iya. Kebagian 1/6. Setelah ibu meninggal, Enggak, nanti dulu. Yang L meninggal nih. Anggap aja belum dibagikan barisan ini ya. L meninggal, si laki-laki ini meninggalkan 1 istri, dia dapat 1/8. Sisanya buat anak-anak langsung, yang 7/8-nya tuh. Dengan pembagiannya laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Jadi harus dibagi dulu 8, 9. Bagi 9 dulu nanti hartanya tuh. Yang 1 bagian buat perempuan, yang 4 bagian 2 laki-laki. Udah tamat tuh kan? Tuh kan tamat tuh. Laki-laki itu udah beres warisannya kan? tapi ibu saya masih ada, Pak. Udah, ibu dapat 1/6. Sisanya buat anak tadi kan? Oh iya, jadi anaknya ya, tadi seperti tadi. Yang 1/8 buat istri, 1/6-nya ibu, dan ini sisa buat anaknya tadi. Gitu. Nah sekarang ibu yang wafat. Ya, berarti jangan bicara lagi yang tadi tuh, yang L, karena sudah dibagikan warisannya kan? Gitu. Sekarang ini aja. Ibunya wafat, suaminya udah wafat, meninggalkan anak perempuan 4 berarti. Udah segitu. Punya saudara enggak?
Tanya dulu apakah ini ada saudara. Ada. Dapet. Itu karena perempuan semua anaknya kan. Maka saudaranya dapet. Jadi cucu dari laki-laki gak dapat, Pak? Dia kan sudah dapat warisan dari ayahnya waktu meninggal kan. Ya kan? Waktu El meninggal kan punya anak tuh. Nah, dia dapat warisan dari ayahnya. Jadi dari nenek mah gak dapat. Tidak. Kecuali kalau yang ini nih mau ngasih. Hadiah aja. Sepakat nih mau sedekah nih. Kan ini kan perempuan semua nih. Berarti 2/3 nih. Dari 2/3 harta ini, yuk kita sumbang yuk. Anak si Akang gitu ya. Dulu dia kan sudah dapat warisan dari ayahnya. Tapi sekarang mau bukan warisan tapi sedekah atau hadiah. Jadi yang dapat warisan itu anaknya kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal mah tidak dapat karena dia sendiri bukan mendapat warisan tapi memberikan warisan. Jadi kasusnya kalau seperti ini, misalnya nih saudara, ada berapa saudaranya? Saudara dari ibu. Ada laki-laki enggak? Ada. Berapa orang? 3. Laki-laki 3. Iya. Oke, 3. Perempuannya ada? Perempuannya 2. Oke, berarti banyak 55 ya? Kebanyakan 55 ini ya? Ya, berarti ini pembagiannya. Kalau seperti ini semuanya yang 4 ini 2/3 dibagi 4. Ya, anak perempuan lebih dari 2 orang, 2 atau lebih 2/3. Ya, saudara ini langsung sisa 1/3-nya berarti tinggal gampang aja. 1/3 bagi 2, 2, 2, 6, 8. Bagi 8 dulu. Ini mah 2, 2, 2, ini 1, 1 gitu. Gitu ya. Aiker Pak Ustadzna mana? Itu dibagi habis wae itu kumaha itu. Semuanya dibagi habis, sesakeun heula atunya. Sebelum dibagikan warisan teh sesakeun heula. Untuk hutang, wasiat, ustaz. Gitu atuh. Apa pohokeun nu ngitungna kumaha ya? Capek-capek ih. Jangan lupa ya. Ya langsung dapat warisan. Wah, dapat. Langsung ke geria semuanya. Pak Ustadz hilap. Enggak sekedar artos langsung balalanya. Aya login lagi tuh toko rumah tangga baru di situ. Balanya TV segala. Ya. Pokoknya kulkas. Dapat warisan. Tapi dahulukan hutang, wasiat ya. Dan ustadz yang tadi ya. Jadi kalau seperti ini yang ada yang dapat warisannya. Ya, kemarin juga ada yang konsultasi ke kantor ke saya, mirip beginilah. Jadi ada yang sudah meninggal seperti ini, yang meninggal ya tidak dapat karena dia sudah mewariskan dan anaknya dapat warisan dari ayahnya gitu. Yang tadi ya. Jadi kalau seperti ini kasusnya anak perempuan 2/3 bagi semuanya, sisanya 1/3 buat saudara. Dengan catatan saudara laki-laki 2 bagian, sisanya untuk perempuan 1 bagian, 1 bagian. Gitu. Ya. Ini contoh kasusnya seperti ini ya. Sebab dulu ketika wafat suaminya sudah dibagikan terlebih dahulu gitu ya. Ya. Nah, hapus lagi bisa liar ya. Jadi jangan mewasiatkan kalau ibu nanti punya anak atau suami atau istri, jangan mewasiatkan menentang aturan Allah. Nah, tolong kalau ibu wafat bagikan secara rata. Itu dosa itu. Wasiat yang menentang aturan Allah. Gak boleh, sama saja. Nah, kalau mama sudah wafat, jangan pakai kerudung ya. Kayak gitu sama aja melarang orang untuk menutup aurat gitu. Cek Allah 2/1, laki-laki dan perempuan. Menurut hawa nafsu kita yang dibagi rata. Itu gak boleh, dosa ya. Perkara nanti kalau sudahnya dapat warisan mau diberikan ke saudaranya boleh, silakan. Sing sadayana oge dipastikan mangga kan dulu.
Laki-laki dapat 2 juta, perempuan dapat 1 juta. Abdi mah teu priyoge mangga bagikan. Boleh. Asal sudah bagikan dulu sesuai aturan Islam gitu. Ya. Biasanya perempuan itu, ya. Perempuan itu kadang protes ya. Nah, ada abdi kesarua anak ibu atuh. Ulah ka ibu protes ka Allah atau ya naik protes mah. Ya. Kan laki-laki harus menafkahi, uang 2 juta laki-laki, perempuan 1 juta, meninggalnya perempuan 1 juta tah. Perempuan 1 juta teh buat sendiri boleh, langsung belanja sorangan kan itu milik emas boleh. Tapi yang 2 juta laki-laki buat keluarga, bukan milik sendiri itu tuh, itu keluarga. Pun anaknya 5 berarti buat 6 orang. 1 juta seorang, tak dipakai langsung poya-poya oke tenang. Karena suaminya mah tidak boleh minta, karena si istri itu tidak wajib menafkahi suami, gitu ya. Jadi istri mah wajib dinafkahi ya, bukan menafkahi gitu ya. Oh kaera dinafkahi ku istrinya, lebay pisan. Lebay itu namanya. Jadi yang untung itu perempuan dapat 1 juta daripada laki-laki 2 juta. Perempuan mah 1 juta dipakai beli kalung, pakai beli cincin boleh. Tidak perlu menafkahi, tetap aja suami yang menafkahi mah biarkan gitu ya. Lebih enak perempuan itu. Jadi bagi laki-laki mah itu diberi tugas yang berat ibu. Laki-laki itu berat tugasnya, singkarunya ke suami ibu. Berat tugas suami itu. Menafkahi, wah saya punya anak 5. Pada saya menafkahi 6 orang saya. Walaupun misalnya istri kita lebih banyak penghasilannya dari suami, tetap aja tidak gugur kewajiban. Menafkahi mah tetapnya kudu, gitu ya. Nah kemudian di perkara waris, dengan adanya hukum waris ini, seorang anak harus berbakti kepada orang tua. Sebab jika nanti orang tua meninggal, lalu anaknya, misalnya meninggalnya itu karena terbunuh oleh anaknya, maka anaknya tidak dapat waris. Nggak boleh dapat warisan karena dia sebagai pembunuh. Jadi yang pertama menghalangi waris itu, pertama orang yang membunuhnya itu tidak dapat waris. Yang kedua berbeda agama. Ibunya Islam mewariskan harta. Ada seorang anak yang non muslim tidak dapat. Karena ini mah aturan warisannya aturan agama Islam. Jadi kalau ada yang non muslim tidak dapat. Gitu. Jadi yang pertama orang yang membunuhnya, yang kedua berbeda agama. Misalkan ayah punya anak ini anak tiri. Nah, anak tiri bapaknya dia mau anak tiri. Tapi sama-sama suami istri sama-sama kerja. Terus anak tiri nanti diurus jadi dia misalkan nah, suatu waktu bapak nanti meninggal anak tirinya. Jadi dengar saya lain-lain sampai kita anu saurangnya majalnya ada percaya dia cara ngomong sama cuma ai warisan aya cenah kan eta mah bapakna meskipun istrinya itu teh anu kadua kerja ya bapaknya udah meninggal tapi rumahnya satu si anak yang dari dulu teh jadi waris jadi omong-omong buat ini aja yang berdua perempuan tidak laki-laki waris karena bapaknya udah meninggal. Kalau anak tiri mah tidak dapat waris ya. Jadi anak bapaknya. Tapi waktu ayahnya karena dia bapak jadi lu geus pisah rasa perlunga mereka anak teh. Kasusnya teh ini tuh udah suami istri bercerai gitu. Bercerai. Anak satu tapi perempuan. Oh, anak perempuan. Dari hasil pernikahannya anak perempuan satu. Bapaknya juga kerja waktu nikah sama anak itu teh. Ya. Ketemu dan dicerai, ketemu sama istri yang sekarang. Nikah lagi. Punya anak berapa? 3. Ya. Yang meninggal siapa? Suaminya udah. Bapaknya meninggal. Berarti punya anak dari dia dengan istri yang pertama 1, dengan istri yang keduanya 3. Gitu kasusnya. Udah bagi waris, yang laki-laki udah dibagi. Yang satu lagi rumah yang ditempatin, didengar-dengar buat itu aja berdua anak
yang satu lagi sama perempuan jadi waris, nah kumang hukumna. Iya, kita kan sekarang bicara hukum waris ya Bu ya. Nah, itu kan dibagikannya sudah. Next, kita sekarang bicara seharusnya ya, kita bicara seharusnya menurut aturan Islam gimana ya. A meninggal ya, punya anak dari istri pertama satu, perempuan ya, perempuan. Istrinya masih ada enggak? Meninggal. Dari istri kedua punya anak 3, laki berapa? 1, perempuan. Yang ini meninggal ya. Istrinya masih ada nih yang kedua. Yang kedua ada. Kasusnya kalau seperti ini berarti ya. Ini kan sudah dibagikan. Ini mah kalau belum dibagikan, begini caranya. Si A meninggal, si ayah ini. Istrinya mendapatkan 1/8 karena punya anak, ya. Dia punya anak dari ini berarti 1/8. Anak ini juga dapat dari istri pertama juga. Apa? Kan anak ini kan, anak kandung dari bapak ini kan? Iya, teman anak teret teman. Kan anaknya dengan ini nikah dapat ini kan? Dengan ini dapat ini anaknya, berarti semua ini anak kandung dari A. Itu udah ini gabungkan aja, berarti 3 perempuan 1 laki-laki. Asobah namanya ya, atau sisa ya. Sisa. Itu. Jadi 7/8 ini langsung berarti. 7/8 dibagi ini nih. 2, 3, 4, 5. Bagi 5 dulu. Yang laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian cewek. Gitu seharusnya. Jadi harus kebagi gitu. Misalkan anaknya si bapak di duluan. Ini, yang ini. Iya, masuk anak ini kan, masuk anak kandung kan? Anak kandung, gitu. Ya begini caranya. Jadi beda ibu kan? Tapi anak kandung ini, anak kandung ayah A ini. Siapanya? Iya. Ibu yang anak satu tuh udah kerja. Iya, iya. Iya. Ya kan, waktu ibu ini meninggal nih, meninggalkan harta enggak? Enggak ada meninggal, nama cerai. Oh, cerai. Anak mah tuh ayah. Iya. Ketika bercerai, perhitungkan dulu hartanya. Ada enggak harta milik ibu ini? Ketika bercerai perjanjian dulu kan? Nah, kalau sudah bercerai maka ini menjadi harta milik A tuh. Ketika meninggal si A ini, bapak ini, maka anak inilah dapat semuanya. Berarti perempuan 3, laki-laki 1. Istrinya dapat 1/8, yang masih ada nih istrinya ya, yang ini. Udah sisanya untuk anak. Gitu aja. Ya gitu aja kalau mengikuti aturan waris Islam. Gitu aja. Kalau namanya anak mah anak kandung, mau istrinya dari istri kedua, istri ketiga, istri keempat, ya dapat semuanya. Misalnya punya lagi dari istri ketiga nih, ada lagi 1, ya dapat juga. Banyak istri, banyak anak, semuanya dapat. Kalau anak kandung, gitu aja. Ya. Jadi kalau istrinya ada ketika meninggal 4/4-nya masih ada, ya dapat 4/4-nya. 1/8 bagi 4 gitu aja. Itu 1/8 bagi 4 gitu. Semuanya dapat istri itu kalau pas meninggalnya masih ada mereka. Gitu, ya. Jadi kalau misalnya ketika meninggal istrinya masih ada ya kebagian. Dan kalau misalnya harta ini memang harta berdua didapatkan setelah pernikahan, sebelum dibagikan dibagi 2 dulu kayak tadi ya waktu itu ya. Karena ini hartanya berdua berarti setengah-setengah dulu ya, setengah milik suami, setengah milik istri. Nah yang ini yang dibagikan nih, yang setengahnya. Kalau 100 juta berarti 50 juta ini yang dibagikan buat anak dan istri 1/8. Jadi istri mah dapat yang setengahnya juga dapat 1/8. Gitu.
Kalau itu didapatkan hartanya ketika mulai menikah. Ya. Kalau misalnya dapat harta bawaan dari bujangan geus mawa harta misalnya berupa kebun, itu tidak perlu dibagi dua dulu dengan istri, langsung aja bagi waris. Sebab milik sendiri itu mah, ya. Kebun bawaan waktu bujangan. Itu mah tidak perlu dibagi dua dulu dengan istri. Itu mah milik sendiri, maka langsung bagikan waris semuanya. Gitu. Komunikasi kan, Nah, misalkan punya rumah jangan nikah juga mereka ada etat dan sertifikat ayah jadi kan kak istri dibagi di maksudnya? dia jangan punya kebun dan habis nikah teh terus dia bikin sertifikat kan merewek kebun teh jangan jen Yang istri. Iya. Iya, sudah. Sekarang meninggalnya siapa? misalkan meninggal suaminya Suaminya meninggal. Berarti yang tadi bagi dua dulu. Semuhun kan itu kan milik berdua. Berarti kan milik istri itu. Tapi didapatkan ketika menikah. Kan dibagikan anak menikah ta. Berarti harta berdua itu teh. Yang setengahnya buat si istrinya, setengahnya jadi warisan. Jadi istrinya dapat lagi 1/8 gitu. Jadi harta yang didapatkan mulai pas akad nikah itu harta bersama. Harta bersama. Begitu pula sebaliknya, ya. Pak, saya punya kebun. Segar Bapak. Berarti kan milik Bapak tuh. Harta itu Bapak dapatkan ketika menikah, berarti milik berdua. Jadi kalau Bapak meninggal bagi dua dulu dengan ibu. Setengahnya bagikan waris gitu. Gitu. Kecuali kalau bawaannya dari bujangan atau dari perawan tidak dibagikan, tidak kemana-mana gitu ya, itu milik sendiri. Kan ada ya yang dari kecilnya udah kaya gitu ya, pas perawan dapat harta misalnya 2 hektar sawah, menikah dengan laki-laki, nah itu milik sendiri itu, milik sendiri aja udah. Jadi kalau ayahnya meninggal itu bukan warisan ayah. Jangan dibagikan itu, ya. Kalau ayah tidak punya harta, berarti jangan dibagikan, yang itu milik ibu, itu waktu milik istri, gitu, ya. Nanti dibagikannya kalau ibu meninggal, sebab itu milik ibu, gitu, gitu ya. Jadi yang tidak boleh mendapat warisan itu pertama adalah yang membunuhnya. Ayah mati dibunuh oleh anaknya, maka anaknya tidak dapat waris. Karena ayahnya itu kan ada anak yang ingin warisan dibunuh ayahnya, padahal menurut Islam tidak akan dapat, biar cepat gitu. Apakah itu dibunuhnya secara langsung oleh dia sendiri atau nyuruh orang lain, sama saja. Secara hukum dia tidak dapat gitu ya. Nah, ini juga mengisyaratkan kepada kita bahwa kita harus berbakti kepada orang tua. Sebab ketika orang tua meninggal, kita akan dapat warisan. Teu kudu gawe gratis. Nya, doakeun orang tua kita teh sing loba rezekina nu halal. Biar nanti ketika wafat kita juga bakal kebagian kan. Kan gitu ya? Gitu. Doakeun orang tua kita sing sehat, sing banyak harta. Dalam geus mautna urang nu kabagianan nu enakna. Tapi jangan lupa harta yang kita didapatkan dari orang tua kita itu gunakan juga untuk ibadah, sodakohkeun biar orang tua kebagian pahalanya. Selalu didoakan orang yang sudah meninggal, mereka yang kerja keras, kita yang enak. Gitu ya. Nah, jadi bedanya suami dengan istri gini Bu. Istri itu harus berbakti kepada orang tua dan suami, ya. Suami milik ibunya daripada istrinya, gitu loh. Ibu harus paham nih, suami itu lebih dimiliki oleh ibunya daripada oleh istri. Jadi ibu jangan merasa iri jika suami ibu baik sama ibunya, harus bersyukur. Berarti suami yang baik, suami yang paham aturan agama. Jangan merasa diabaikan, ibu doi, enggak.
Sebab kewajiban suami mah yang utama ibunya, baru ke istri. Kalau seorang istri ke suami dulu baru ke orang tua gitu. Karena ketika ijab kabul itu orang tua menyerahkan semua tanggung jawab kepada suami. Jadi lepaslah tanggung jawab orang tua, diserahkan kepada suami. Saya nikahkan anak saya putri kepadamu dengan mas kawin sekian tunai. Semua tanggung jawab lepas, tapi tetap harus berbakti pada orang tua. Jadi istri mah berbakti kepada orang tua, berbakti pula kepada suami. Beda enggak berbakti kepada orang tua dan suami? Beda, Bu. Gini bedanya. Nah, kita bahasannya benar dulu ya. Ibu ke orang tua hormat, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh memarahi, ya kan? Ke suami osok tarak gitu. Oh, kan beda ya. Ke orang tua kita tidak berani ngomong kasar, ngomong keras, memarahi, tapi ke suami waninya. Oh, apa ya? So, beda ya, beda ya. Harusnya kan tidak boleh beda. Malahan kata agama Islam, suami lebih didahulukan daripada orang tua. Jadi kalau ke orang tua kita tidak berani marah, tidak berani keras kasar, ayo ke suami wani nanti kunaon tadi gitu ya. Saena ibu misalnya hitut di depan orang tua, berani enggak? Misalnya enggak berani di depan orang tua, ayo diharapkan salaki. Suaminya suka gitu kalau saya sekarang. Itu sampai ke gitu tahu. Jadi orang mah nggak balas namanya. Harapan orang tua udah kemudian itu teh buru-buru nggak jauhan. Ada harapan salaki brot lah. Gitu. Jadi nggak balas sih salakinya kesok itu. Tapi di kamar mama itu Pak Ustaz harus. Di mana? Ya kalau pas di kamar mama harus sama suami itu. Oh iya, saya juga tahu itu. Sebelum menikah namanya boro-boro dengan calon suami teh boro-boro berani itutnya. Hayang itu teh buru-buru ketika ada yang apel ke rumah, hayang itu buru-buru ke dapur kan? Mak, abi hayang itu cek indung teh. Karena saya engkeun nih. Atau yang pakai tariknya. Wong. Karena saya yang pakai tarik atuh. Karena tidak merasa malu ya, karena tidak berani merasa malu. Nah, hari geus kawin, brot. Ada istri Pak Ustadz kumaha? Istri saya kumaha ya? Mau tahu nggak? Kalau istri saya mah begitu mau kentut, lompat ke dapur. Ngan kadenge. Anger kadenge itu nama. Tarik. Brot. Nyamperkeun deui. Hitut deui di dieu. Arek naon ka dapur atuh ari tadi. Datang ka dia hitut deui. Can beak meureun itu tadi dapur tadi. Kumaha ieu teh. Kacau pisan. Jadi dianggap nanti suami teh apa sih? Anggap teman gitu. Iya, teman saking mesra. Iya, matak berat kalemnya gitu. Harusnya kan seperti ke orang tua lah, harusnya hormatnya gitu. Apa punten adanya yang itu telah kalau langsung pindah ke jauh. Itu ya. Nah, dengan adanya waris ini kita ingat bahwa orang tua sangat berjasa. Enak kita mau orang tua meninggal, kita yang dapat. Tapi ulah atoh kalau kolot meninggal teh. Alhamdulillah orang tua bos meninggal euy. Bawa warisanana. Nah, jika kita misalnya nih punya anak untuk mendapatkan warisan dari kita, kalau bisa jangan semua diwariskan ibu ke anak kita. Harus ada yang kita bawa ke akhirat.
Bagaimana bentuknya? Wakaf. Kita punya kebun misalnya 3 tempat. Yang 1 kebun wakafkan. Bagaimana caranya? Wakaf itu tidak dijual, tidak diwariskan. Tetap saja ada hasilnya untuk kepentingan umum. Itu wakaf. Dan itu akan terbawa ke akhirat. Kalau diwariskan mah belum tentu. Bisa jadi diwariskan mah bisa jadi bahan pasea. Tapi yang wakaf inilah yang langgeng, ngalir terus. Misalnya, sekarang kita kebanyakan wakaf itu untuk masjid, pesantren, madrasah. Boleh untuk pom bensin, boleh. Boleh untuk kebun, boleh untuk sawah, boleh untuk ruko. Hasilnya untuk kepentingan umum. Jadi tidak diambil sama kita hasilnya. Tapi tidak dijual, tidak diwariskan. Itu hasilnya mangga bagikan ke anak yatim, ke fakir, ke miskin, atau untuk apa. Itu wakaf. Sampai kita meninggal nanti ngalir terus pahalanya. Namanya sedekah jariyah. Sedekah ngalir, jariyah teh ngalir bahasa Arab. Jadi yang langgeng mah 3 kan? Pertama sedekah jariyah, kayak tadi teh wakaf. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau misalnya kita punya ilmu apa saja yang baik, ibu mengajarkan cara masak, membuat kue apa saja, banyak orang yang tahu dan berhasil bermanfaat ke orang lain, ngalir terus pahala. Itu ilmu yang bermanfaat. Ibu mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak, makin banyak anak-anak yang bisa baca Al-Quran, ngalir terus pahalanya. Yang ketiga, anak yang soleh, baik laki-laki maupun perempuan. Anak yang soleh ini dia akan terus tidak berhenti-henti mendoakan, maka mengalir terus walaupun dia sudah berada di alam kubur. Wakaf, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Jadi jangan semuanya diwariskan. Nah, Bapak mau wasiat, kalau Bapak meninggal nanti ada 3 tanah. Tanah yang 1 yang di pinggir jalan Caekek jangan diwariskan. Itu menjadi wakaf. Hasilnya untuk kepentingan umum. Anak yatim, kaum fakir, miskin, dua apa, semuanya. Yang 2 ini silahkan dibagi waris. Gitu. Kalau semuanya dibagi waris itu rugi, Bu. Kita kebagian mana nanti di akhirat? Lebih bagus lagi setengahnya deh. Tapi kalau wasiat tidak boleh dari 1/3, Bu. Ya. Kalau wasiat mah jangan lebih dari 1/3. Jadi kalau ada 3 tanah sama luasnya, 1 hektar, 1 hektar, 1 hektar, nah 1/3 itu maksimal yang diwasiatkan. Begitu pula kalau kita mau beri ke sahabat, ke teman, ke ustadz, ke siapa saja, bukan ahli waris. Nah, kalau Bapak meninggal nanti, tolong tanah yang ada di Cicalengka yang luasnya 1/2 hektar, tolong berikan kepada Ustadz Anu untuk pembangunan masjid. Itu wasiat. Itu wasiat. Jadi jangan lebih dari 1/3. Dan wasiat itu jangan kepada ahli waris, karena ahli waris itu sudah jelas bagiannya. Pada teman, karena dia bukan ahli waris ya. Para Ustadz, misalnya Pak Ustadz butuh tanah untuk pembangunan masjid, tolong berikan yang di sana Calengka, gitu. Dan itu akan mengalir terus sampai kita meninggal nanti. Harus tertulis sekarang mah. Sebab di zaman sekarang kalau tidak ada bukti tertulis bisa jadi masalah. Ahli warisnya kalau tidak soleh nanti menggugat. Banyak kejadian harta yang sudah diwakafkan oleh orang tuanya digugat oleh anak-anaknya. Dan itu anak-anak yang tidak soleh. Tidak kasihan sama orang tua yang sudah berada di alam kubur. Sudah mewasiatkan harta, dicabut, dituntut. Makanya kita harus mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh ya. Rugi kalau anak tidak soleh itu. Celakakan kita nanti di akhirat. Bukannya membahagiakan kita di akhirat dengan mengirimkan doa, malah harta yang sudah kita wakafkan pun digugat demi kehidupan dunia. Itu kan ada yang begitu. Masjid yang sudah jadi dibongkar, Ibu. Ada itu.
pahala yang sudah mengalir ke orang tua kita yang memberikan tanah wakaf itu berhenti sudah. Digugat oleh anak-anaknya, dia ingin kebahagiaan dunia saja. Karena tidak ada bukti tertulis, sudah. Pengelola masjidnya tidak berdaya karena tidak ada bukti tertulis itu. Nah, sekarang diurusnya di KUA, ya. Wakaf itu diurus ya dengan persetujuan KUA. Jadi KUA itu adalah pemegang kekuasaan untuk mengelola tanah wakaf. Jadi kepala KUA itu ya. PPIEW-nya ya. Maka Ibu kalau misalnya punya harta sebagiannya harus kita bawa ke akhirat deh. Jangan lebih dari sepertiga tapi ya, sepertiga. 2/3-nya biarkan bagikan untuk anak-anak biar mereka punya warisan, dan sepertiganya kita bawa. Dan wasiat ke anak-anak, ini tolong, ini wakaf. Jangan dijual, jangan diwariskan gitu. Nah, seperti mertua saya. Mertua saya di Antapani, beliau punya pesantren sekarang dan rumah. Dari sekarang beliau sudah mewakafkan. Pesantren dan rumah ini tidak diwariskan. Ini diteruskan oleh orang yang mengelola. Siapa saja yang mengelola pesantren ini rumahnya yang harus ditempati. Maka rumah yang ditempati sekarang itu tidak akan diwariskan. Mertua saya di Antapani ya, bapaknya istri saya. Beliau sudah usianya 82 sekarang. Ya, tapi masih menjadi imam di Masjid Raya Bandung masih tiap hari. Ya. Beliau sudah mewasiatkan dari sekarang rumah ini dan pesantren ini tidak diwariskan. Jadi mungkin beliau hanya punya warisan itu kontrakan ya di Sindang Layak. Itu aja yang dibagikan. Nah, yang ada sekarang pesantren dengan rumah luasnya kira-kira 30 tumbak ya, 30 tumbak. 30 tumbak itu sekitar 400 meter. Yang sudah jadi bangunan pesantren 2 lantai dan 1 rumah. Nah, itu tidak diwariskan. Kalau diwariskan riuh itu, masa harus dibongkar dulu itu madrasahnya. Ya. Maka itu menjadi wakaf untuk yang mengelola. Nah, ibu ataupun bapak ya, suami ibu, kalau bisa sebelum meninggal wasiat dulu ke anak, tolong ada sebagian atau sepertiganya yang diwakafkan, biar menjadi bekal kita. Minimal dari 3 itu kan ada 1 ya, tanah wakaf yang kita bawa. Yang kedua lagi, bolehlah anak yang soleh atau ilmu yang bermanfaat. Maka ketika kita di dunia ini, selain mempersiapkan tanah wakaf, juga harus mempersiapkan ilmu, biar orang lain juga tahu baca Al-Quran, ya, tahu cara bacaan-bacaan sholat, kemudian tahu cara membuat kue, segala macam, itu yang bermanfaat, itu ilmunya terus dimanfaatkan, mengalir pahala. Gitu ya. Jadi 3 itulah yang harus kita coba minimal salah satu. Ya. Nah, untuk pembagian waris ini, kalau misalnya ada yang meninggal lalu ingin membagikan harta waris, konsultasilah dengan Pak Ustadz ya, di Blok L2 nomor 78. Ya, L2 nomor 78. Ya kudu di amplop. Saya tidak butuh amplop. Ageningan ngerti eta. Iya, nggak usah bawa amplop ke saya mah, nggak usah. Nggak usah. Oh iya, sekarang mah gampang. TF saja. Kan pembagian waris mah pembagian harta atau pirakut tuh aya ke ustadznya. Gitu ya. Sudah selesai tugas saya 1 jam, karena ngaji itu jangan kurang dari 1 jam ya, dan jangan lebih lagi. Udah amplopnya mau ditambahan anggar. Abang nggak sedih rapet, amplopnya sedih rapet ya. Sugan kue enak jadi 2 gitu. Iya. Nah, jadi ibu, kesimpulannya yang pertama, kita harus ridho dengan aturan Allah.
Sebagai perempuan, ibu jangan protes, bagian saya cuma satu, laki-laki dua. Jangan protes seperti itu. Yakin Allah itu maha adil. Yang kedua, kita harus bersyukur kepada orang tua kita yang meninggalkan harta. Mereka yang meninggal, kita yang dapat harta. Maka tugas kita adalah selalu mengirim doa untuk orang tua. Kalau anaknya lupa mendoakan orang tua, udah, orang tua sangat kehausan di alam kubur. Menunggu doa dari anak-anak. Minimal setiap kali sholat 5 kali lah minimal. Jadi sehari semalam itu 5 kali mendoakan minimal. Kalau bisa setiap ingat langsung doa Allah maghfirlah gitu. Setiap kita ingat. Dan kita pun persiapkan anak kita supaya juga mereka mau mendoakan kita nanti. Yang diantepkan budak tete sholat diantepkan, penutup aurat diantepkan. Bagaimana doanya diterima oleh Allah. Ketika mau mendoakan kan au waladin solihin, atau anak yang soleh yang akan mengalir doanya, anak yang soleh. Nutara sholat ngadoakeun percuma gitu. Jadi anaknya harus soleh dulu kalau mau doanya sampai kepada kita ya. Jadi jangan sampai anak kita sholatnya belang bentong, menutup auratnya tidak jelas gitu ya. Nah, coba ya. Mari kita akhiri dengan doa. Semoga pertemuan kali ini membawa manfaat buat kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak ibu-ibu, kalaupun kita ada kesempatan lagi, boleh nanti kita diskusi lagi tentang harta warisan ini. Boleh secara langsung atau dalam pengajian, boleh ibu datang ke rumah, boleh ibu lewat HP saya, boleh. Silakan. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.